hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan kita sampai hari ini Minggu tanggal 10 April tahun 2022. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Semoga saudara sehat dan tambah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Baiklah kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini.
Kami mohon ampun buat semua dosa salah kami. Sanggupkan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan hari ini. Waktu kami beribadah kepadamu dan mempelajari firman-Mu dari Mazmur 92. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu melakukan firman Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92, kita buka dan baca sambil kita mendengar dari Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur baginda namamu ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan. Dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara yang kekasih, Mazmur 92 bertema jangan takut karena ada tersedia perlindungan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup orang benar, hidup anak-anaknya, hidup orang yang berkenan di hatinya bebas dari masalah. Tidak punya pengalaman-pengalaman buruk dan bahaya, tidak. Tapi Tuhan menjanjikan pertolongan dan perlindungannya. Oleh karena itu yang pertama, pujilah Tuhan. Ucapkanlah syukur selalu. Dikatakan pada waktu pagi dan di waktu malam hari. Karena anugerah kehidupan, anugerah keselamatan
melalui karya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kasih dan setianya menuntun dan memelihara kita sampai hari ini. Apalagi alasan kita bersyukur selalu, memuji Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kepada kita firman Tuhan, Alkitab. Kita bisa baca, kita bisa dengar setiap hari sebagai kompas, sebagai pedoman kehidupan. Supaya saya dan saudara tidak tersesat dan hilang arah. Kita juga bersyukur karena Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus, setia menyertai, menolong, menasehati, menegur kelakuan kita yang salah, dan menghibur waktu kita sedih dan susah. Dia adalah penghibur yang sejati. Jadi saudaraku, kita harus bersyukur karena berkat Tuhan di dalam hidup kita. Segala yang baik, yang benar itu sumbernya dari Tuhan. Kita juga bersyukur untuk keluarga rohani, keluarga di dalam Tuhan. Orang-orang yang Tuhan berikan, yang mengasihi kita dalam suka dan duka, setia berdoa dan memperhatikan kita. Haleluya. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, ini bagian yang kedua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, dua hal ini adalah cara melenyapkan takut, perasaan khawatir, depresi, yaitu berdoa dan bersyukur. Memuji kebaikan Tuhan. Dua hal inilah yang kalau kita lakukan dengan setia, berdoa dan bersyukur, akan memperbaharui, menguatkan iman kita pada kasih, kuasa, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan. Maka kita akan menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan. Sehingga damai dan sejahtera dari Tuhan akan mengawal hati dan pikiran kita. Sebab kita yakin bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Lalu di dalam Kolose 4 ayat 2 juga ditekankan mengenai bertekun dalam doa, bertekun dalam mengucap syukur. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun, bahasa Yunaninya adalah proskartereo. Proskartereo artinya meneruskan dengan tabah, dengan tetap semangat, kuat, dan berpaut di dalam doa. Itu maksudnya. Berjaga-jaga, tadi dikatakan berjaga-jaga. Dalam bahasa Yunaninya Gregoreo. Gregoreo artinya sadar, waspada secara rohani. Sebab kalau kita nggak sadar, nggak waspada, kita bisa menyimpang. Iblis senang dan berusaha supaya kita menyimpang daripada kebenaran firman. Kelemahan kita secara manusiawi juga bisa membuat kita tidak suka berdoa, tidak sanggup bersyukur, mengabaikan waktu doa. Wah, lebih enak santai, main handphone dan lain sebagainya. Karena itu, mari saudara, firman Tuhan Kolose 4 ayat 2, bertekun dalam doa. Dalam pada itu berjaga-jagalah. Awas, iblis musuh kita. Hati-hati, kita juga punya kelemahan karena kita manusia yang hidup dari darah dan daging. Hati-hati. Ya, mari kita mendisiplin diri untuk tekun berdoa agar mampu memperoleh kekuatan baru dan kemenangan secara rohani, agar bisa mengucap syukur dalam segala hal.
Tentu itu tidak mudah. Tetapi kalau firman Tuhan katakan bisa, pasti bisa. Bagian kita adalah bertekun dan berjaga-jaga di dalam doa dan di dalam bersyukur. Jangan takut, ada tersedia perlindungan Tuhan. Bagian kita bertekun di dalam berdoa, bertekun di dalam bersyukur. Kolose 3 ayat 17, Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya, segala sesuatu yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita kerjakan, aktivitas kita, kegiatan kita harus untuk kemuliaan Tuhan. Dapat dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa memohon berkat Tuhan untuk apa yang kita kerjakan itu. Kita harus sungguh-sungguh melakukannya, jangan asal, jangan malas. Lakukan dengan bersyukur pada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, katakan, pikirkan itu, kegiatan itu harus sungguh-sungguh dilakukan dengan bersyukur pada Tuhan, harus dilakukan sesuai firman Tuhan. Artinya tidak menyimpang. Menjadi berkat bagi banyak orang. Membuat kita lebih dekat, lebih erat, lebih melekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan di ayat 13 dan 14, ayat 13 dan 14, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Tuhan menciptakan luar biasa pohon korma. Ya, hidup melalui proses unik. Orang menanamnya dengan cara bijinya ditaruh di dalam lubang, di dalam tanah kering, di gurun. Lalu ditutup batu besar. Dengan melalui proses waktu, akar pohon itu akan tumbuh, menembus tanah keras di bawah. Lalu sesudah cukup waktu, baru bertumbuh ke atas, mampu melawan tekanan batu besar di atasnya. Luar biasa bukan? Pohon korma terkenal umurnya panjang, batangnya tinggi, subur, dan buahnya sangat banyak manfaatnya. Pohon korma hidup di tengah cuaca ekstrim di gurun. Jadi itu demikian digambarkan hidup orang benar. Tidak enak-enakan, tidak mudah, tidak nyaman-nyamanan. Sulit, tetapi ada pertolongan, ada perlindungan, ada rencana Tuhan yang hebat, ada kemampuan yang Tuhan berikan. Jadi, don't worry. Jangan takut. Demikian pohon aras dari Libanon tumbuh tinggi. Lingkar kelilingnya juga besar, kokoh, dan sangat kuat. Jadi orang-orang yang hidup kuat melekat dengan Tuhan, sekali lagi tidak usah takut, tidak usah khawatir walaupun apa yang terjadi. Tetap tegak, kuat di dalam iman, walaupun banyak persoalan kehidupan. Karena Tuhan kita adalah perlindungan dan pertolongan kita yang dapat diandalkan. Ia sempurna, kuasanya kekal dan abadi. Haleluya. Selanjutnya mari kita lihat saudara ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya, orang-orang yang hidup benar mengasihi Tuhan, bahkan sampai masa tuanya pun tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, melaksanakan kewajibannya, ya, melaksanakan perintah Tuhan, tidak meninggalkan ibadahnya, melakukan pujian, melakukan ucapan syukur, setia di dalam doa, ya. Maka dikatakan
Dimampukan Tuhan untuk tetap menghasilkan buah. Yang dimaksudkan di sini adalah buah roh. Galatia 5 katakan, hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya, orang benar, hidup dan matinya dimampukan Tuhan jadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Luar biasa bukan? Jadi saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Allah Tuhan kita maha besar, dialah pertolongan kita. Bagian kita hidup benar, hidup berkenan kepadanya. Pujilah Tuhan, ucapkanlah syukur setiap saat. Janganlah khawatir tentang apapun, nyatakan segalanya di dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Dan segala sesuatu yang kita katakan, lakukan, pikirkan, dan kerjakan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mempelajari Mazmur 92. Kami mohon kemampuan untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, para remaja, para pemuda, para wanita, para pria, hamba-hambamu, pengerja Tuhan. Untuk kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepadamu. Mohon belas kasihan Tuhan. Berikan pintu anugerah keselamatan. Pakailah kami menjadi alat Tuhan. Kami rindu banyak orang boleh mengenal dan percaya kepadamu. Berkatilah bangsa, negeri kami, para pemimpin kami, supaya mereka juga takut akan Tuhan dan diberi hikmat untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Bapa, kami mohon berkat Tuhan untuk acara yang akan datang, yaitu Kamis malam Getsemani, Jumat Agung, dan perayaan kebangkitan-Mu Paskah. Mohon berkat Tuhan, kami mohon. Sempurnakanlah doa kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami masuki minggu yang baru dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang percaya kepada kasih, kuasa, pertolongan-Mu yang sempurna. Amin. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, imani dengan sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus dan doa syafaatnya bagi kita, kasih dan persekutuan dengan Roh Kudus membuat kita tidak takut, sebab ada perlindungan dan pertolongan Tuhan bagi kita, orang-orang yang mengasihinya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, lakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, tetap jaga prokes. Amin.